tak percaya, walau tak melihat. Ajarku tetap yakin, walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkatmu. Ajarku tetap percaya walau tak melihat. Ajarku tetap yakin walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkatmu. Meski tak banyak mujizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Yang penting pribadimu Tuhan. Yang ku rindukan kehadiranmu saja. Jika kau ada, semua menjadi baik. Ku tetap percaya kau yang terbaik. Meski tak banyak mujizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kau sungguh Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Pada saat pagi ini Tuhan, kami rindukan lawatan Allah terus berlangsung atas setiap pribadi, atas setiap keluarga, atas seluruh jemaat yang hadir maupun yang akan melihat secara online, mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di masa-masa akhir ini kami tidak bisa hidup tanpa pegang teguh kepada firman Tuhan. Karena langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu lah yang tinggal tetap Tuhan. Ajarkan kami membuka hati setiap saat, setiap waktu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kehidupan rohani kami boleh diberkati oleh Tuhan. Pada sesi yang keempat ini Tuhan, pakai hamba-Mu untuk berbicara kebenaran firman Tuhan. Segala halangan kuasa roh jahat, filsafat dunia, segala apapun selaput-selaput yang membuat kami tidak bisa mengerti firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bahwa orang benar hidup oleh karena percayanya. Dan orang bisa percaya hanya kepada firman Kristus. Karena itulah iman yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami siap. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita sekalian. Puji Tuhan, saya ketinggalan itu. Bisa silakan duduk. Sorry, saya lupa. Ya. Shalom. Selamat pagi. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, kita ada dalam suasana yang kalau saya ya baru pertama kali ada di tempat ini. Shalom semua yang ada di tribun ya, atau apa ini namanya? Balkon saudara, bukan tribun ya, balkon saudara. Puji Tuhan, pokoknya saya mau kalimatkan Tuhan dahsyat.
Tante, Tuhan dahsyat, amin. Puji Tuhan luar biasa. Kita belum selesai, amin. Kita akan terus berjuang saudara. Sampai kapan, bahkan sampai maut menjemput kita. Kita tetap akan berjuang. Nah, tidak panjang lebar saudara, kita akan berbicara mengenai kekayaan yang sejati saudara. Pertanyaannya, bolehkah kita kaya? Bolehkah kita kaya? Boleh. Yang tidak boleh apa saudara? Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, kita percaya bahwa sesungguhnya sederhana itu indah. Siapa yang merasa masih kurang sana sini saudara? Kalau kita berbicara mengenai manusia yang punya hasrat, punya hati, punya kehendak, kita tidak terbatas keinginan kita saudara. Orang bilang satu cukup, tetapi dua kurang. Orang satu sangat menghargai. Saudara memiliki apapun yang berbentuk satu buah, satu jenis, satu model, rasanya sudah cukup. Tetapi ketika memiliki dua, rasanya pengen yang ketiga, pengen yang keempat, dan lanjut saudara. Oleh sebab itu, KKM dari Tuhan adalah cukup. Amin. Terlalu limpah kita bahaya untuk sombong. Tetapi terlalu ke bawah juga takutnya kita bisa mencuri dan berbuat jahat. Saya pikir KKM Tuhan itu luar biasa. Kalau cukup saudara, kebutuhan kecukupan saya mungkin berbeda dengan saudara. Kita jemaat yang ada di tempat ini, atau mungkin di tempat-tempat lokasi yang mewah, yang super mewah, mereka tetap merasakan kasih Tuhan yang sama. Apa itu namanya? Cukup. Butuh mobil 2, kasih 2, itu cukup. Butuh mobil 3, kasih 3, itu cukup. Butuh sebuah gedung gereja untuk menampung jemaat. Untuk 500 orang, Tuhan cukupkan itu. Tetapi ada yang bergumul untuk jemaat yang 100. Itu Tuhan juga cukupkan. Saya rasa Tuhan sudah atur semuanya. Supaya hati kita tetap tidak ada kepahitan. Tetap ada ucapan syukur saudara. Nah saudara, kita melihat di dalam Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah. Apa? Terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Masa COVID adalah masa menunjukkan bahwa siapa yang paling berharga. Bahkan orang yang terkaya pun merasa bahwa di satu ruang tertentu itu, dia adalah pribadi yang tidak bisa lagi dibantu. Ada satu orang yang merasakan bahwa dia kenal siapa-siapa. Tetapi pada saat crowded seperti itu, semua dokter sudah sibuk, perawat, suster semuanya sibuk. Dan akhirnya rumah sakit penuh semuanya. Dan dia katakan, apa artinya saya kenal dokter ini, saya kenal situ, saya kenal ini, kenal itu. Semuanya seakan-akan tidak bisa menolong. Dan bahkan sampai masa akhir pun, anak-anak atau keluarga yang aku sayangi pun tidak bisa bersamaku. Karena aturan dan lain sebagainya. Pada masa kemarin membuktikan bahwa sesungguhnya sejatinya kita itu adalah pribadi, bukanlah massa. Bukanlah satu kelompok. Kita berpikir bahwa saya kuat. Kita uji masing-masing. Apakah kekuatan kita oleh karena saya masih bersama-sama dengan orang lain. Atau memang saya sudah kuat secara pribadi. Kadang orang saya merasa kuat. Tetapi dalam kesendirian ternyata saya rapuh. Seorang suami, seorang laki-laki. Bisa seperti sedahsyat singa. Tetapi belum tentu hatinya setegar itu saudara. Tetapi ketika orang bertemu dengan Tuhan, itulah kekuatan yang baru. Bersama Tuhan kita itu terbang seperti bagaikan raja wali yang bisa mengatasi masalah kita. Kalau kita tidak bersama Tuhan, kita kayak burung pipit saudara.
Betul? Kita hanya bisa kuat seakan-akan kuat karena bersama orang lain. Apakah saudara bisa setia oleh karena pribadi kita yang memang mau setia kepada Tuhan? Ataukah karena kita difasilitasi, kita dijemputin oleh teman kita, atau memang gerejanya dekat, atau sedang tidak hujan, atau sedang ada ongkos dan lain sebagainya. Tetapi suatu kali Tuhan izinkan kita untuk di titik terendah supaya membuktikan kesetiaan kita. Suami istri terbukti itu setia atau tidak ketika masa krisis terjadi. Ketika everything is okay, happening-nya banyak, uangnya banyak, orang bisa sukacita. Mami, aku sayang sama kamu. Oh papi, aku sayangnya kuadrat lebih daripada kamu. Karena happening-nya banyak, karena uangnya banyak, hokinya banyak saudara. Ketika menghadapi krisis dan kita melihat bulan-bulan kemarin saudara terjadi perceraian di mana-mana. Bukan anak-anak Tuhan, tetapi tidak sedikit yang anak-anak Tuhan. Oleh karena faktor ekonomi. Tetapi kalau saudara selalu melihat sampai sekarang ketika pulang ke rumah masih ada istri, suami, dan juga si isi rumah yang masih menyatu itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Siapa yang merasa itu tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan saudara. Dan saya merasa bahwa waktu kemarin adalah waktu di mana Tuhan menguji kita untuk tetap setia. Dan itu ujian yang terbaik. Dan saya percaya ketika masa Covid sudah kita lalui dan kita sudah teruji bahwa kita tetap menyatu, satu iman saling menghibur. Di masa jaya pun kita akan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa apa gunanya jika seorang memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya atau hidupnya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan tuntunan agar kita memiliki kekayaan sejati di dalam Yesus. Bagaimana caranya saudara? Yang pertama, kita harus menghindari ketamakan. Lukas 12:15 mengatakan lagi pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah saudara, kita melihat bahwa dalam Filipi 3 ayat 7 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, saya pikir untuk sampai kepada level ini, manusia yang punya otak yang cerdas ini kadang-kadang tidak bisa mengakui, mengatakan bahwa semuanya itu seperti sampah sampai kepada titik tertentu bahwa sampah-sampah itu sudah tidak bisa membantu kita. Tujuan manusia hidup adalah untuk mati. Setelah mati adalah pilihannya kekekalan saudara. Apa saja yang bisa membantu untuk kita bisa masuk surga. Di surga enggak ada KKN saudara. Wah saya anaknya pendeta. Saya ini punya keluarga yang semuanya pendeta. Jadi di surga saya kenal dengan orang dalam. Bro, saya namanya ini. Lihat listnya, saya keluarga daripada pendeta-pendeta. Oh iya, silakan masuk saja. Tidak bisa begitu saudara. Apa yang bisa kita membawa masuk surga saudara? Selain Tuhan Yesus Kristus sang jalan keselamatan itu saudara. Makanya saudara bagaimana caranya kita mengolah pikiran kita supaya apa yang sekuler yang disebut orang duniawi itu menjadi bukan tujuan. Tetapi menjadi alat untuk kita masuk surga. Orang bingung kadang-kadang untuk masuk surga. Apakah saya mesti di gereja terus saudara? Saudara bisa terancam perceraian. Para laki-laki semuanya kumpul di gereja. Enggak kerja, enggak cari duit. Enggak panjang-panjang istrimu akan minta cerai. Atau sebaliknya. Ibu-ibu kumpul terus di sini tanpa mengerjakan. Tidak cuci baju, tidak masak, tidak antar anak sekolah, tidak ngajarin anak sekolah, sama akan diambang kehancuran. Terus orang berpikir bagaimana supaya caranya bisa masuk ke sana saudara. Tuhan katakan apapun saja yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Saya katakan untuk alat musik yang sama, bisa membawa orang ke surga atau membawa orang ke neraka. Berarti bagaimana kita menggunakan sesuatu yang sifatnya gedung,
sesuatu yang sifatnya talenta, sesuatu yang sifatnya fasilitas di rumah tangga kita lah. Mobil tidak bisa membawa kita kemana-mana selain ke puncak dan sebagainya. Tetapi bisa membawa kita ke surga. Ketika suatu saat saya masih ada 5 seat yang kosong. Alangkah baiknya setiap Sabtu malam saya hubungi orang-orang sekitar yang masuk kepada perjalanan saya. Tante, Oma besok naik apa? Kalau berkenan silahkan saya akan jemput sama-sama. Mobilnya sama. Tetapi bisa menjadi fasilitas kerajaan surga. Nah saudara-saudara memiliki uang. Saudara makan di Pantai Indah Kapuk misalnya. Saudara menghabiskan dalam 1 kali makan bersama. 1 juta sampai puluhan juta juga bisa. Tetapi dengan uang yang sama, ketika saudara kontribusikan dalam pekerjaan Tuhan, sama-sama uangnya hilang. Tetapi yang kedua tercatat di dalam kerajaan surga. Itu saja bedanya saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai berpikir talenta saya apa? Kalau saya di kantor habis-habisan untuk menyenangkan bos kita, untuk memajukan perusahaan yang kita pimpin. Tetapi apakah kepada Tuhan kita masih hitung-hitungan? Caranya mesti begitu saudara. Kalau kesana saya all out untuk dunia ini, yang tidak bisa saya membawa kepada kesuksesan rohani. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Kita nggak tahu kapanpun kita harus mati tinggalkan dunia ini. Tetapi paling tidak kita memiliki prinsip, ini setiap hari, ini adalah hari terakhir untuk saya melakukan sesuatu di bumi ini. Kita nggak tahu ketika keluar rumah apakah kita kecelakaan atau tidak. Apakah kita kena maut atau tidak. Tetapi kalau orang berprinsip secara demikian, hari-hari kita akan bijaksana saudara. Siapa angkat tangan yang berani katakan bahwa besok kita masih hidup? Siapa yang menjamin itu saudara? Kadang-kadang saya juga tidak bisa menjamin itu. Kenapa orang-orang yang mati mendadak atau kecelakaan itu, mereka mengadakan perjalanan itu? Kalau pada akhirnya mereka harus mengalami kecelakaan. Jawabannya karena mereka nggak tahu kalau mereka akan mati. Nah saudara sekalian, kita berpikir inilah. Sehingga membuat kita berkata, saya harus mencari yang menguntungkan bagi kerajaan Allah. Karena waktu saya di sorga, yang dihakimi adalah yang dipercayakan kepada kita seberapa jauh yang kita sudah gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih talenta untuk apa saudara? Untuk menghidupi keluarga kita. Untuk memajukan apapun yang sifatnya di dunia ini. Tetapi satu hal titipan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Biarlah senyum, biarlah ramahan kita. Ataupun kemarahan kita. Kita balut dengan isian yang rohani, yang berkenan di mata Tuhan. Saulus adalah orang yang keras. Pada saat dia belum kenal Yesus Kristus. Tetapi ketika dia kenal Kristus, tetap dia menjadi orang yang keras. Tetapi keras untuk kebenaran. Orang tidak bisa berpikir saya orang Batak, saya orang Timur. Yang kalau saya dibaptiskan, keluar jadi orang Jawa. Tidak ada seperti itu saudara. Casingnya masih tetap. Logat idealek masih tetap saudara. Bagi orang pedagang hitung-hitungan tetap. Tetapi saudara ketika di dalam Tuhan esensinya sudah beda. Esensinya adalah hitung-hitungan. Kalau orang hitung-hitungan saya mesti menghitung betul apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Dan saya mesti kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus tepat. Bedanya di situ saudara. Amin. Nah saudara kita melihat lagi lanjut. Hidup seseorang itu tidak tergantung seberapa banyak hartanya. Tetapi seberapa bergantung pada sang sumber berkat. Amin saudara. Jadi saya percaya saudara. Kalau kita dikasih kelebihan kita bisa sombong. Oleh sebab itu Tuhan atur hidup kita. Kadang-kadang saudara bersyukurlah. Kalau saudara bisa makan Kentucky Fried Chicken. Dan anak-anak sukacita.
Tetapi kalau kita melihat dikasih makanan apapun juga anak kita tidak sukacita. Anak kita tidak bersyukur. Berarti ada yang salah. Mungkin kita kelebihan sama dia. Kita pengen anak-anak kita itu bisa bersyukur. Ada orang yang memiliki kemampuan tertentu. Tetapi tetap dia, nak kamu harus coba kos di luar kota. Mami, aku kan anak mami kan. Mami cinta sama aku kan? Iya. Kenapa aku harus dikosin? Kok selama ini Indomie juga dimasakin. Bahkan ambil sendal pun si mbaknya yang ngambilin. Mana mungkin aku kuat. Tetapi orang tua harus mentega-tegakan melakukan ini. Supaya ketika dewasa, dia muncul sebagai sesosok yang tidak bermimpi sebagai permaisuri. Yang ketemu dengan pangeran. Tetapi fakta menunjukkan bahwa dunia itu kalau tidak dipersiapkan memang kejam untuk generasi kita. Oleh sebab itu kita akan amanatkan kepada anak-anak kita. Saya 8-10 tahun di dunia pendidikan. Dan itu melihat betul karakter anak-anak sekarang. Yang masih kurang kadang-kadang rasa terima kasih. Dan juga penghormatan kepada orang yang lebih tua. Itu yang kurang. Dan kita ajarkan ketika anak kita yang kecil dikasih sesuatu. Nak, ucapkan apa nak? Terima kasih tante. Kadang-kadang kita heran anak-anak sekarang. Udah dikasih apapun, dikasih tolong apapun, nyelonong aja. Tidak ada ucapan terima kasihnya. Nah saudara, karena apa? Mungkin keadaan yang membuat dia ya semuanya ada dengan sendirinya. Sehingga tidak ada rasanya pertolongan dengan orang lain. Dan kadang-kadang kita mesti menciptakan. Sampai anak kita itu ada di posisi harus ditolong oleh orang lain. Sehingga membuat terima kasih ya mbak ya. Terima kasih ya om. Terima kasih. Kadang-kadang ada anak TK saudara. Yang ada drivernya itu orang tua. Maaf kalau misalnya drivernya itu namanya Tono. Dia panggil Tono saja, itu anak kecil itu. Ton, tolong ambil tas saya. Saya juga merasa sedih. Anak TK kepada orang tua meskipun driver dia. Tetapi dengan panggilan seperti ini. Bagaimana dia bisa memiliki ucapan terima kasih kepada orang tersebut. Yang dia sudah bantu. Nah saudara, hari-hari di mana kita mengalami pergumulan adalah waktunya untuk kita merasakan Tuhan. Kita tidak mengatakan bahwa Tuhan baik kata orang lain. Tetapi saya sendiri mengalami itu. Dan masa COVID adalah masa indah untuk kita bermeditasi, merenungkan segala kebaikan Tuhan. Yang kedua saudara, menghindari ketergantungan pada kekayaan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bagaimana bisa menerjemahkan ini saudara? Caranya seperti yang saya ilustrasikan tadi. Sampai betul-betul harta itu apa? Memang segala sesuatu menggunakan uang di sini saudara. Kalau saya masa kecil tinggal di kampung halaman, semuanya ada di sekitaran rumah. Kita piara ayam sendiri, kita potong sendiri, kita konsumsi sendiri. Kita ada pohon pepaya, ada pohon singkong, ada kita bisa tanam bayam, kita bisa piara lele, dan kita bisa ubi-ubian kita ini. Tetapi di kota besar tidak mungkin tanpa uang saudara. Kita susah mengerti sampai pada titik uang ini gak bisa bantu lagi. Uang ini gak bisa bantu lagi. Sampai membeli apapun lah fasilitas untuk kesehatan kita. Pada akhirnya angkat tangan, saya gak bisa lagi. Yang paling menjadi ukuran adalah dokter. Ketika dokter udah angkat tangan, ya sudahlah semua. Sampai pada akhirnya kita berkata iya. Memang kita hanya Tuhan saja
yang menjadi penolong. Itu kapan saudara? Kita mungkin merasa bebal. Sampai itu terjadi, baru kita ngerti, oh iya, pemilik nyawa itu hanya Tuhan saja. Yang lainnya adalah alat saja saudara. Orang yang mengagungkan kekayaan berpikir bahwa uang adalah segala-galanya. Dia menyandarkan seluruh hidupnya kepada kekayaannya tersebut. Tuhan sama sekali tidak dia perhitungkan. Padahal Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Saudara, saya percaya ketika orang berdoa saudara. Kalau orang sono bilangnya rezeki itu Tuhan yang sudah mengatur. Termasuk jodoh gitu ya, Tuhan yang ngatur saudara. Nah dalam bahasa lain saya percaya. Kalau toko saudara bisa ramai, itu adalah anugerah Tuhan. Adakah sampai kesadaran ini saudara? Kok saudara seorang guru, seorang pendidik, kalau murid-murid begitu segan sama kita itu adalah anugerah Tuhan. Para orang tua, kalau anak-anak kita sampai taat kepada kita, itu adalah anugerah Tuhan. Istri suami, kalau saling menghormati, saling mengasihi terjadi, itu adalah anugerah Tuhan. Sampai kita dibukakan itu semuanya, kita baru mengerti bahwa sesungguhnya semua adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih hidup, semua adalah anugerah Tuhan. Orang yang sudah dipanggil Tuhan adalah orang yang selesai tugasnya. Pertanyaan buat kita adalah, kenapa kita masih hidup? Karena masih ada tugas. Dan kebanyakan saudara, ada para orang tua yang sudah sepuh. Kadang-kadang dia sudah waktunya seharusnya. Tetapi kadang-kadang Nek, sudahlah kita udah relakan semuanya. Tetapi saya nenek tetap kekeh saudara. Tetapi dalam fakta menunjukkan, seorang nenek adalah seorang mama yang baik dari anak-anaknya. Si nenek tunggu sampai anak yang keberapa, sampai tobat di hadapan Tuhan. Ketika dia rasa bahwa anak-anaknya sudah mulai di jalan lurus, dia relakan tinggalkan dunia dengan tenang. Nah saudara, kenapa si nenek dikasih panjang umur? Karena ada tugas yang harus diselesaikan. Pertanyaan buat kita jawabannya sama. Kenapa Pak Yohanes Sigit masih hidup? Karena masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Amin saudara. Di masa COVID saudara, saya ada di studio. Saya menciptakan lagu-lagu sebagai inspirasi hampir setiap hari waktu itu. Saudara buat lagu sampai video kadang-kadang orang bisa membutuhkan waktu mingguan bulanan. Setiap hari saya ciptakan, saya aransemen, saya take vokal sendiri semua. Kemudian gak sempat bikin video klip kan gak boleh keluar. Saya bikin foto saya sajalah. Yang tidak ditebak sama orang. Saya pernah menggunakan video lain. Itu masuk kepada aturan, gak boleh pakai video. Ya sudah foto saya. Orang bosen-bosen deh lihat foto saya. Yang penting lagunya saudara. Nah saya berpikir saudara waktu itu seperti gelap semuanya. Waktu itu tidak bisa menjamin apakah kami juga tidak terkena. Tetapi memang puji Tuhan kami tidak. Sampai detik ini saudara. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami melihat bahwa ini bukanlah kesombongan. Ini anugerah Tuhan. Apa-apa kalau dinilai sebagai anugerah Tuhan. Kita tetap tunduk saudara. Ilmu padi. Semakin kita berisi, tetap semakin menunduk. Kalau kita sadar kepada yang maha kuasa, kita tidak pernah bisa sombong. Pak mobilnya bagus banget, enggak lah. Ini anugerah Tuhan saja. Tapi kalau orang tidak mengalami anugerah Tuhan, Pak mobilnya, oh iya dong siapa saya? Kayak gini 3 juga bisa saya. Bisa begitu saudara. Loh saya sedang bicara yang baik-baik saja. Anda kok jadi sombong, nah begitu saudara. Nah kita lihat saudara ya, kita percepat lagi. Tuhan menginginkan anak-anaknya hanya bergantung kepadanya
agar mereka diberkati. Saudara, Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, kalau bisa melihat kita baca sama-sama ya, supaya kita serempak semangat. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudara, saya percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kapan kita mengandalkan Tuhan? Kadang-kadang pada saat waktu terdesak, saudara. Perbedaan ayam hutan dengan ayam kampung, saudara. Saudara pasti suka ayam kampung, bukan? Dan itu lebih mahal hari-hari, saudara. Saya melihat kenapa ayam hutan itu bisa terbang. Kecil kami itu ada di samping hutan. Jadi kami bisa melihat bagaimana ayam hutan itu, saudara. Di satu rumah itu dia bisa terbang dan melewati atap. Itu ayam hutan, saudara. Tetapi ayam kamu dikejar sampai kapanpun begini aja dia. Enggak akan bisa terbang. Sama-sama ayam. Dan kita melihat, saudara, kenapa ayam hutan bisa terbang? Karena dia banyak waktu-waktu terdesak untuk membuat dia harus menyelamatkan diri. Ada ular, ada binatang buas, ada kucing hutan yang ingin menerkam dia. Sehingga membuat dia harus belajar terbang sejak masa kecilnya, saudara. Nah kita itu, saudara, secara kualitas otak kita, saudara, kita prosentasenya kecil untuk menggunakannya, saudara. Bahkan para ahli, para penemu pun tidak 100% menggunakan otak kita. Tetapi kemarin ketika kerjaan sudah tidak berjalan lagi, orang berpikir bagaimana ya dengan ubi kita membuat sesuatu bisa laku. Si mama juga berpikir seperti itu. Bagaimana cara menjualnya, karena tidak bisa keluar banyak, akhirnya ada online dan sebagainya. Dan kita melihat, saudara, bahwa produksi-produksi itu mulai terjadi secara mandiri oleh karena waktu terdesak. Tetapi memang apesnya kalau waktu terdesak tidak bisa menggunakan dengan baik, hancur-hancur dia, mati-matilah, kolab-kolab lah. Nah saudara, kita melihat bahwa kapan kita bisa andalkan Tuhan. Sampai kita menangis di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kapan kita pernah menangis mengharap pertolongan Tuhan? Kapan terakhir kita menangis waktu kita doa di hadapan Tuhan? Bahkan doa makan pun kita bisa menangis. Jarang doa makan menangis, saudara. Tetapi orang bisa ketika dia, aduh Tuhan Yesus, terima kasih akhirnya kami masih bisa makan, ini adalah anugerah Tuhan. Itu baru bisa terjadi, saudara. Ketika saudara diambang untuk di PHK, saudara. Saudara menangis di hadapan waktu itu. Seharusnya setiap hari kita merasa butuh Tuhan itu. Situasinya harus seperti itu. Buatlah sesuatu yang selalu terdesak untuk kita segera datang kepada Tuhan. Segera bertobat di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, menghindari sikap egois. Lukas 12 ayat 21 mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kekayaan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya seharusnya digunakan sesuai kehendaknya. Kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada anak-anaknya bisa digunakan untuk kebutuhan diri sendiri, sesama, keluarga atau lingkungan, pelayanan dan pekabaran kabar baik. Inilah yang Tuhan kehendaki sehingga kita menjadi orang yang tidak egois, namun memperhatikan sesama dan pekerjaan Tuhan. Orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki rasa bahwa saya punya tugas untuk yang lain. Ada orang kaya tetapi hatinya miskin. Tetapi kita diharapkan kaya maupun miskin, kita memiliki kemurahan hati. Saya gembala jemaat. Jadi agak tahu persis bagaimana orang berkata, Pak Gembala, nanti kalau saya sudah punya, saya akan pasti ini. Makanya saya bilang, coba kita abaikan dulu namanya janji-janji seperti itu.
Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kan begitu saudara. Nah saya bilang saudara, dalam janji iman itu kadang-kadang orang tersebut menjanjikan itu karena ada andalan tertentu. Dia bilang begini, Pak Gembala, kalau saya nanti jual rumah ini laku, saya akan ini. Kan ada syarat, rumah laku baru kasih, betul nggak? Suatu kali ada tahun 2019 lah kurang lebih ya. Ada jemaat yang datang kemudian berkata, Pak Gembala, saya mau bisnis ini, itu, nanti begini, pasti begitu ya, nanti akan adalah begitu ya, seperti itu. Saya bilang begini, bro, karena masih muda, saya menghargai apa yang kamu janjikan, tetapi saya nggak berani keep di hadapan Tuhan. Ya, saya lebih berprinsip adalah lakukan sesuatu ketika engkau masih ada sekarang. Ada 5.000 Pak, udah langsung aja. Nggak akan pernah berhutang. Akhirnya yang terjadi saudara, masuk 2020 kan Maret kalau nggak salah. Puas. Barang nggak bisa masuk. Kayak saya bilang, betul kan? Kalau saya keep, Anda bisa salah. Waktu itu kan dalam prosedur nggak ada kata begini. Pak Gembala, kalau tidak COVID, maka nggak ada kata-kata itu. Siapa yang berpikir ada COVID? Nggak ada kan. Untung bro, saya nggak keep itu. Kalau keep kamu juga punya utang. Begitu saudara. Nah akhirnya saya bilang begini, oke lah. Kita berpikir bahwa yang ada sajalah. Ada 10.000 kasih. Ketika sudah ditantang apa yang ada di sini saudara. Langsung saja. Nah ketika kita janji untuk nextnya. Kita pastikan kita teguh berdiri untuk melakukan itu. Tetapi kita kan keluarga Bapak Ibu Saudara. Makanya saya sarankan kepada waktu itu suami istri harus ada satu keterbukaan. Ada kadang-kadang Pak Gembala, saya kasih ini ya. Tetapi jangan bilang-bilang, jangan ditulis. Kenapa? Enggak lah saya enggak mau, oke berarti aman. Nanti ketahuan suami saya. Nah saudara kita terima tetapi enggak gitu dong. Tetapi sulit, tetapi akan belajar. Saya mencoba kepada mereka, apapun itu, meskipun penyandang dana adalah istri, tetap suami adalah kepala keluarga. Tetap bicaralah, Pak, kita mau ini untuk pekerjaan Tuhan. Oke mah, kamu pengen berapa? Sekian. Pikirkanlah, kita masih ada untuk biaya ini. Oke, berarti kita kurangin dikit. Membuat ketika suami istri, si isi keluarga tahu persis melakukan itu. Tentunya Tuhan dengan kesatuan itu taburan yang baik saudara. Ini membutuhkan satu iman. Istri bisa berpikir lebih baik, lebih berbahagia memberi. Tetapi suami belum sampai kepada level ini. Kamu kasih, kamu boros. Berarti level kita mesti kita naikkan. Makanya saran saya adalah suami istri mesti selalu bersama-sama beribadah sama-sama. Supaya menu pengajarannya sama. Nah kebanyakan para ibu-ibu lah yang ada di ruang doa. Karena bapak-bapak kan cari duit Pak, ya maklumlah ya. Tetapi saudara ini juga saya pantau membutuhkan iman yang sama. Pak kita akan sekolahkan anak ke sana. Jangan mah ke sana aja, itu aja sudah enggak seiman. Kita mau buka toko di sana di Cibinong atau di Pulau Gadung. Kita coba itu pun juga membutuhkan satu iman. Ini enggak mudah, membangun keluarga yang rohani tidak mudah saudara sekalian. Dan membutuhkan komunikasi yang baik. Tetapi saudara tetaplah milikilah rasa memiliki pekerjaan Tuhan. Maka engkau akan full heart untuk Tuhan. Suatu kali saudara, saya ada di dalam kehidupan, sebentar lagi ya, kehidupan yang menjadi sejak di keluarga itu saya memang penuh dengan istilah kata sebagai anak suruhan, anak zaman dulu ya. Suruh cuci piring meskipun laki-laki, dan gue suruh membantu keluarga begitu. Dan saya pikir memberi seperti itu adalah sebuah hukuman, enggak enak. Saya jadi pengerja disuruh-suruh. Dan kemudian saya jadi pelayan Tuhan pun juga disuruh-suruh. Sampai saya berpikir apa bahagianya memberi. Sampai saya menjadi seorang gembala baru menyadari
bahwa rasa bahagia untuk memberi itu baru ada. Dan saya mulai berpikir, anak-anak kami tahu, anak-anak muda kami tahu, saya orangnya gak bisa diem. Apalagi saya ada di bidang di situ. Saya gak bisa mau lihat kabel yang berantakan atau apapun juga. Dan itu sudah saya lakukan seperti itu. Orang bilang saya pernah menjadi pembicara tamu, ada kabel yang enggak, saya betulin saudara. Saya lupa bahwa itu ada di tempat lain. Dan majelis jadi kiku, jadi bingung. Aduh ini pendeta, saya sudah sangat rela melakukan itu. Karena apa? Yaitu adalah sebuah kebahagiaan. Saya baru merasakan. Bahwa kalau saya merasa bahwa semua gereja, semua yang saya ada di TKP itu adalah salah satu media untuk saya melakukan untuk Tuhan. Itu bahagia di sini. Karena semua adalah miliknya Tuhan. Di persekutuan manapun, di gereja manapun, saya punya tugas. Kenapa kebanyakan kita ada di sebuah situasi yang pasti ada tidak betulnya? Karena kita dipanggil menjadi pengelola. Orang bertanya sampai cari wangsit saudara. Sampai semalam-malaman dia doa sama Tuhan. Tuhan cari kehendak-Mu. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya tips yang sederhana. Ketika engkau ada di suatu tempat, di suatu hari, di suatu jam. Kau melihat ada yang tidak beres, itu adalah panggilan Tuhan untuk kita. Ada seorang tua yang kemanapun dia pergi saudara. Dia selalu ada tambang dan kemudian ada bensin 1 jerigen. Pak tua, kenapa Anda selalu ada di mobilnya seperti itu? Begini, setiap saya keluar, saya harus mengaplikasikan kasih saya kepada orang lain. Mungkin saya ketemu orang yang mogok di jalan. Waktu itu masih bisa ditarik sama tambang. Atau mungkin orang kehabisan bensin. Saya bisa kasih sesuatu kepada mereka. Jarang orang bisa berpikir seperti ini. Tetapi kalau berprinsip lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita akan lakukan itu saudara. Ada sampah kita pungut. Kalau orang saya mengatakan, bahwa melakukan sesuatu itu adalah sebagian daripada iman, saudara. Dan ketika kita melihat kursi yang agak menyimpang atau seperti apa, kita mesti memiliki hati, tangan yang ringan untuk bisa melakukan itu, saudara. Kita melihat ada becek-becek, kita selalu berpikir jangan-jangan anak-anak lari ke situ. Nanti dia bisa terpeleset dan terjatuh. Dan ternyata seluruh hidup kita penuh dengan hal-hal yang kita harus buat untuk sosial, untuk membantu orang lain. Kita jangan terlalu egois saudara. Amin. Nah itulah cara hidup kita. Sampai saya merasakan bahwa full hatu seperti ini. Kita bisa tidak hadir di suatu lokasi. Tetapi hati kita di situ. Contoh full heart itu adalah kepada anak kita. Anak kita di Bandung, kita di Depok. Kenapa ketika dia sakit, kita rasa. Ada sahabat kita yang ada di Papua. Ketika dia punya masalah, kenapa kita WA-in terus setiap saat setiap waktu? Karena memiliki hati. Nah yang kita butuhkan masa sekarang adalah tidak selalu full timer. Karena orang full timer belum tentu kerja, malah banyak nganggurnya. Sehari-hari cuma full timer di sebuah ruangan, dia gak ada kerjaan. Karena pekerjaan kita adalah secara rohani adalah ketika kita itu menjadi eklesia. Kita menjadi garam dan dunia, bukan di sebuah ruangan, tetapi interaksi kepada orang lain. Yang kita butuhkan hari ini adalah full heart. Pada saat tertentu, pemimpin musik bisa ada di sebuah pekerjaan pada saat jam latihan itu. Tetapi hatinya tetap di situ. Bagaimana bro? Apakah latihan sudah selesai? Apakah berjalan dengan baik? Apa yang masih kurang? Apa yang saya bisa bantu dari sini? Itu adalah full heart. Ada orang yang ada di TKP tetapi hatinya tidak di situ. Ekspresinya cuek saja. Apapun masalahnya, ya saya ada di situ. Tetapi bukan urusan saya. Tetapi kalau orang memiliki hati, dia nggak terlalu peduli dengan sebuah jabatan di dalam gereja. This is my church. Ini adalah rumahku. Meskipun saya bukanlah yang bertanggung jawab untuk itu. Tetapi kalau saya bisa melakukannya, kenapa mesti nunggu yang lain? Itu adalah full heart kepada anak kita. Meskipun saudara seorang suami, ketika anaknya ngompol,
Kenapa itu dilap? Kenapa itu dibersihkan? Karena kita memiliki hati untuk anak kita. Kalau tidak, saya seorang suami, tugas saya cari duit, bukan yang gini-ginian. Tunggu istri sampai pulang. Kapan pulangnya? Jam 5 sore, ngompolnya kapan? Jam 9 pagi. Saudara sekalian, hati kita harus dihancur luluhkan. Sampai kita betul-betul rendah di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Nah Kolose 3:23 yang saya sebutkan tadi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan sedalam hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudaraku, inilah waktunya kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Hati yang kaya adalah hati yang memberi. Amin. Saya percaya itu saudara ada di hati kita. Ada beberapa wanita kami yang ada di gereja kami selalu bersaksi seperti ini saudara. Pak Gembala, kita itu suka besuk. Tetapi kita tidak memiliki apa-apa. Kita besuk harus ada buah tangan yang bisa diberikan. Tim sebelumnya, aduh Tuhan apa yang harus saya kasih, saya juga kebutuhannya ini dan sebagainya. Tuhan sediakan. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya punya niatan saja Tuhan sudah fasilitasi. Kita banding, kita balikan itu kadang-kadang. Ada dulu Tuhan, baru saya lakukan sesuatu. Tetapi orang tua lebih berbicara, nah kamu nanti mau lakukan apa? Tergantung fasilitas apa yang ada pada saya. Kayak orang mau kerja, bos nanti saya dikasih mobil enggak? Saya dikasih rumah enggak? Saya untuk kerja bagaimana nanti dikasih laptop enggak? Dan sebagainya. Tetapi Tuhan tuh melihat niatan hati kita. Dari niatan hati kita itulah Tuhan memfasilitasi kita. Yang namanya cukup di hadapan Tuhan, unlimited. Nah engkau berjuang untuk sebuah harga berapa? 8M untuk sebuah gereja. Kau tidak punya apa-apa nah. Tetapi niatanmu itu harus aku fasilitasi. Dengan sebuah mujizat. Orang saudara, untuk apapun Tuhan cukup. Anakmu bisa sekolah cukup. Untuk ini kamu bisa cukup. Untuk pelesiran bagaimana? Saya ingin healing. Ke Hong Kong, ke Hawaii. Yang itu Tuhan tidak fasilitasi. Tidak memuliakan Tuhan. Tetapi ketika engkau harus mengabarkan Injil ke Papua. Berapapun biayanya Tuhan sediakan. Pulang balik tidak ada lagi yang nempel di dompet. Karena semua yang dikasih adalah fasilitas untuk kerajaan Allah. Saya pikir saudara, jangan berpikir apa yang saya bisa makan. Tetapi pikirlah apa yang harus saya perbuat untuk kerajaan Allah. Tuhan kasih fasilitas itu kepada kita. Itulah yang disebut saluran berkat. Mengerti saluran berkat itu apa? Berkat itu nyalur melalui kita. Kita pengen jadi saluran berkat untuk kesembuhan orang lain. Ada seorang pendeta, saya sakit, jemaatku sakit. Saya harus doakan dia. Karena saya percaya ketika saya jadi saluran penyembuhan, kesembuhan itu terjadi pada saya. Saya orang yang berbeban berat, tetapi ada orang yang harus saya nasihati, saya hibur. Ketika saya menghibur orang lain, saya sendiri dihibur. Itu adalah keuntungan sebagai seorang guru rohani saudara. Dan membuat kita juga terekspresi. Saya kan sudah menjadi penasehat untuk orang-orang yang bergumul. Berarti watak saya, ekspresi saya, dimanapun saya berada, saya harus sebagai orang yang menang. Kayak punya aturan saudara. Orang bisa bersaksi apapun juga. Tetapi saya batasin kepada orang yang sudah menang. Kalau masih bergumul, mari lakukan dalam tim doa. Kita doakan. Jadi kita bergumul, datang pada Tuhan berdoa. Ketika kita sudah sukses, Alkitab berkata bernyanyi, berarti kita menyaksikan sesuatu. Dan ketika orang bersaksi dengan kemenangan saudara, luar biasa. WL harus sebagai orang yang menang. Pengkhotbah harus orang yang menang. Para majelis pengurus harus orang yang menang. Karena kita sedang memenangkan orang lain. Kalau kitanya lemah sendiri, gak mungkin kita bisa memenangkan orang lain. Tetapi saya katakan tadi saudara, ketika saudara merasa lemah, datangilah orang-orang yang membutuhkan. Caranya gampang saudara. Untuk melayani orang itu ketika kita ngobrol, pasti orang yang paling ungkap itu adalah pergumulan dia, betul?
bos pun yang kita ajak ngobrol selalu berbicara di akhirnya kalau panjang pergumulan dia. Aduh, saham lagi begini. Tingkatannya memang beda. Tetapi itulah waktunya untuk kita menghibur dia. Kita sering menghibur orang lain. Padahal kita butuh penghiburan. Kita sering menolong orang lain, bawa sembako kepada orang lain. Tetapi rasanya kita menjadi orang yang menang. Lebih dari pemenang. Karena apa? Kita butuh sembako. Tetapi kita kasih sembako. Itu adalah lebih daripada orang yang menang. Kami saudara, mari para worship, kita akan memuji Tuhan ini saudara. Suatu kali saya ciptakan lagu ini pada 4 Agustus 2021 saudara. Dalam pergumulan ini waktu-waktu apa saudara bisa membayangkan Agustus 2021 itu saudara, masa transisi dan sebagainya. Saya katakan banyak jemaat yang merasa bahwa sakit juga enggak sembuh, bahkan sampai kepada dipanggil Tuhan. Dan kemudian orang sudah berdoa-doa kepada Tuhan. Dan kadang-kadang apapun kesalahan, salah hitung kita, selalu Tuhan disalahkan. Kenapa seperti itu? Sampai saya katakan bahwa meskipun kau tidak lakukan apa-apa, tidak merendahkan nilai bahwa Tuhan tetaplah Tuhan. Meskipun saya sakit dan belum sembuh, tetapi Tuhan tetap Tuhan. Sampai kita mengalami itu saudara. Sehingga membuat ukuran kita bukan karena Tuhan tolong, lalu saya katakan Tuhan maha dahsyat. Sampai saya gambarkan ada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Meskipun Tuhan tidak tolong saya, aku tidak akan pernah mengingkari iman saya kepada Tuhan. Itu adalah iman yang sejati saudara. Mari naikkan pujian ini saudara sebagai perenungan kita kepada Tuhan. Mungkin agak naik sedikit ya bro. Satu nada. Ajarku tetap percaya walau tak melihat. Mari renungkan pujian ini saudara. Yes, Yesus Kristus. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat. Sekali lagi, ajarku tetap percaya. Ajarku tetap percaya walau tak melihat. Ajarku tetap yakin walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu, dan bukan sekedar berkat-berkat-Mu. Meski tak banyak mujizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Yang penting pribadimu Tuhan. Yang ku rindukan kehadiran-Mu saja. Jika Engkau ada, semua menjadi baru. Ku tetap percaya Kau yang terbaik. Saudaraku sekalian, saudara coba renungkan kata dan kalimat ini. Kalau saya sangat menghayati. Suatu kali saya punya mujizat berdoa cespleng sama seperti yang saya doakan itu sekali dalam hidup saya. Pada saat saya kuliah, harus membayar uang kuliah dan tidak ada biaya untuk itu. Kami berdua dengan teman kami dari Sumba. Kami berdoa malam itu dan langsung itu di pagi hari. Tuhan kirimkan tepat sesuai yang kami minta. Dan saya minta lagi yang sama, tidak pernah dikasih. Tuhan bilang levelmu udah beda nak. Kebutuhanmu adalah pribadiku, bukan berkat-berkatku. Jadi saya katakan meskipun
hal-hal yang kita katakan tadi tidak terjadi, Engkau tetap Tuhan kok. Engkau tetap Tuhan, enggak ada lain. Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan itu keras sama saya. Tuhan tegur saya sampai habis saya di titik terendah. Tetapi apakah membuat dia turun? Bahwa dia bukan Tuhan lagi? No. Apapun dia tetap Tuhan. Kalau dia tetaplah Tuhan, apapun dia tetap hargai Tuhan, hormati Tuhan. Itu saudara. Ajarku tetap percaya, walau tak melihat. Ajarku tetap yakin, walau tak alami. Karena yang ku percaya hanyalah pribadimu, sekedar berkat-berkatmu. Percaya walau tak melihat. Ajarku tetap yakin, walau tak alami. Karena yang ku percaya pribadimu dan bukan sekedar. Mari kita bangkit berdiri saudara. Meski tak banyak mujizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, katakan meski tak banyak mujizat, meski tak banyak mujizat, ya Yesus Engkaulah tetap Tuhan. Meski apapun terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun keadaan mereka, supaya mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu, terpujilah Engkau. Pujilah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang baik, hati yang tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah pagi ini berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Apapun keadaan kami, kami tetap percaya bahwa Engkau tetaplah Tuhan. Iman yang sejati adalah iman yang berkata, meskipun Tuhan tidak sedang tolong saya, tetap aku mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Engkaulah penyelamatku. Meskipun aku tidak disembuhkan, aku percaya bahwa Engkau adalah penyembuh. Meskipun aku tidak sedang ditolong, Engkau tetap penolong yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman seperti ini kami lebih daripada orang-orang yang menang. Diberkatilah jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, silakan duduk kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Inilah isi hati Tuhan. Dia sungguh mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi jemaat.
Karena Engkau mengasihi, Engkau selalu berbicara kepada kami Tuhan. Kami mau tetap percaya. Dan kami mau tetap mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami. Apapun yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak banyak kata-kata yang dapat aku ucapkan selain terima kasih. Karena benar-benar Engkau telah berbicara kepada kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan, maka Engkau nyatakan, Engkau limpahkan, Engkau tuangkan isi hatimu melalui hamba-Mu. Berkati Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Sigit bersama dengan istri. Tuhan, pakai dia terus menjadi alat-Mu. Berkati lagu-lagu yang Kau berikan kepadanya Tuhan untuk dia ciptakan, menyanyikan. Tuhan, berkati sidang jemaatnya Tuhan, pekerja-pekerja yang ada. Kau berkati anak-anaknya. Kau berkati apapun Tuhan yang dia kerjakan untuk boleh menjadi berkat. Amin. Amin. Ya Yesus, benar. Tuhan, terima kasih. Agar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanannya. Amin. Diberikan kekuatan baru. Dan juga Tuhan melalui lagu-lagu yang boleh dia ciptakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan dia senantiasa kekuatan dan kesehatan bersama dengan istri. Tuhan, pakai terus hamba-Mu. Berkati orang tuanya juga. Kau berkati seluruh keluarganya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Berkat-berkat Tuhan, apapun juga, seberapapun juga Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami. Persembahan untuk kebutuhan gereja-Mu, untuk pelayanan kemanusiaan, dan untuk yang lain-lainnya, untuk pemeliharaan daripada gedung gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, Kau berkati semua anak-anak-Mu. Tuhan yang membawakan persembahan ini. Tuhan, terima kasih Engkau yang lipat gandakan agar dapat mencukupi kebutuhan daripada pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan setelah ini Pak Sigit akan menyampaikan doa berkat, dan setelah doa berkat Bapak Ibu dimohon untuk tidak pulang dulu, ada sesuatu yang akan disampaikan. Atas nama juga pengerja seluruh sidang jemaat, saya mengucapkan terima kasih Pak Sigit ya. Ini Mas Sigit ini, saya selalu bilangnya Mas Sigit ini gak asing. Ya dulu sempat mengajar Sibia keyboard ya, tapi Mas disemangatin lagi nih, sekarang ngurusnya anak aja nih. Ya ini Pak Sigit ini mengembalakan, itu jalan apa ya Pak? Saya cuma bacanya GBI S56, betul? Siliwangi ya betul, oke. Gak asing lagi bersama dengan Ibu ya, ini putri dari Bapak Pendeta Buyung, ya kita semua udah kenal di Pak Sigit. Wah luar biasa, saya berterima kasih benar ya Pak ya. Deket-deket ini jadi pelayanan gak ada alasan untuk nolak. Ya Pak ya, terima kasih, salam untuk jemaat. Dan mari kita akan sama-sama bangkit berdiri untuk menerima berkat. Saya undang Pak Sigit untuk maju dan menyampaikan doa berkat Pak ya.
Amin, Yesus Tuhan. Dialah yang maha mulia, Kau maha besar Tuhan. Dialah yang maha besar, Dialah Yesus. Kau luar biasa, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa sejak awal kita datang sampai kepada akhir ketika pulang, kita ingin membawa berkat daripada Tuhan. Ibadah dengan iman dan percaya akan membawa keuntungan yang besar. Jadilah orang-orang yang beruntung secara rohani. Kau sudah sediakan waktu untuk sampai ke tempat ini, jangan sia-siakan itu. Lain kali atau hari ini pun, ketika engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kehadiranmu, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Maka imani kepada Tuhan, apapun masalah hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan yang esa, Tuhan yang sanggup melenyapkan segala sakit penyakit, Tuhan yang sanggup menghibur segala penderitaan kita. Dan apapun yang kita impi-impikan, kita doakan setiap saat, setiap waktu. Kita akan memulai mengejar itu pada hari Senin nanti. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati. Tetapi dengan kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan terkutuk. Kita tidak akan pernah berbahagia dalam hidup ini. Tetap andalkan Tuhan dan tetap percaya. Mari pulanglah dalam sukacita Tuhan. Tetap percaya. Tetap satukan hati, satu visi dalam keluarga. Saling mengasihi, saling menghormati. Tetap rukun dalam keluarga. Karena engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tetap rukun dengan siapapun. Karena berkat Tuhan akan melimpah. Sia-sia kita akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan kalau kita memiliki hati yang pahit. Oleh sebab itu milikilah hati yang baik. Meskipun kita harus membalas sesuatu, tetapi balaslah dengan kebaikan. Karena kebaikan tetap akan menuai sebuah kebaikan. Tidak sekarang tapi nanti. Terimalah berkat Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Amin.